Halo guys, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Pada video ini saya coba ngerangkum film yang judulnya Bullet. Film ini menceritakan tentang setannya orang kanibal yang mati dan mudarnya di penjara dibakar sama pak polisi situ. Orang kanibal yang masih hidupnya aja udah serem, udah galak, apalagi yang udah mudar, udah jadi setan, jadi hantu. Oke dah, untung maci lama, kita langsung aja. Kalau kalian suka sama video ini, like and subscribe aja ya. Oke dah, untuk ngaci lama, kita langsung aja ke pembahasan filmnya. Hantu dan setan memedinya orang kanibal. Film ini diawali diperlihatkannya pemandangan hutan berlatar kisah pada tahun 1979. Terlihat aki-aki sama si gondrong lagi kongko di warung ngobrolin perburuan kupretnya. Terus kagak lama datang bocah cewek ke situ pengen jajan permen karet. Ini adalah Anna Haris. Bocah itu pas denger apa yang diobrolin si aki-aki sama si gondrong marah karena yang diburu itu temennya. Bocah cewek itu seolah-olah tahu semua-muanya apa yang aki-aki kupret sama si gondrong itu lakuin selama ini. Karena udah saking banyaknya orang yang udah dimodarin sama si Aki CS sama si gondrong itu. Kata bocah cewek itu yang nunjukin dia malaikat. Si Aki kupret sampai melongo, sampai bengong ngeliat ada tanda di tangan bocah kecil yang cewek itu. Mumpung si Aki lagi melongo aja, lagi pelagak-pelagak, bocah itu langsung lari ngacir, ketakutan dikejar lagi dioyok sama si gondrong. Untung aja bocah itu udah ngabret kemana tahu, si gondrong pun kesel kagak ngena mangsa. Filmnya baru mulain, ini judulnya Blade. Lalu diperlihatkannya mobil yang lagi melintasi daerah hutan tersebut. Tahu-tahu bannya betus, meletus, ngelindes paku. Pas mobil itu ngelindes paku, tahu-tahu kayak ada tanda-tanda keanehan. Waduh, rupanya yang mobilnya ngelindes paku masih mbak-mbak, manaan lagi bunting gede itu. Manaan di hutan jalan sendiri-sendiri, berani banget. Untungnya kagak lama ada Pak Sarip, Pak Polisi setempat situ. Dan Pak Polisi Sarip itu pun yang sebenarnya gerombolan kupret juga bersedia nulungin Tante Sarah. Terlihat polisi Sarip kupret ini begitu cekatan mengayomi masyarakat sebagaimana layaknya Pak Polisi beneran. Karena Pak Sarip kupret yang brewok ini bekas anak STM, dia pun cepet banget ganti ban serep. Di situ mereka ngobrol dulu, tahu-tahu Pak Sarip kupret itu ngelihat tanda di lehernya Tante Sarah yang mirip sama tanda bocah di awal film tadi. Pak Sarip kupret itu habis ngeliat tanda di leher Tante Sarah langsung ngingetin dia kudu mesti hati-hati dan baik-baik, di sini banyak orang sangit. Tante Sarah keheranan sama omongan Pak Sarip kupret tadi. Karena udah waktunya bebenah dan jam masak, dia pun langsung pulang OTW. Pas nyampe di rumah dia cerita sama lakinya si Mat kalau tadi ketemu sama Pak Sarip kupret, ngomongnya begitu dah rada aneh. Tapi lakinya mah itu si Mamat enggak juga kagak mencerita bininya angguran kita masak, kata dia perut udah lapar banget. Rupanya mereka itu di situ baru pindahan, itu lagi pada bebenah beres-beres. Terus kagak lama abis itu ada tamu datang, si temennya Sarah, si Bre namanya, sama pacarnya si Edep. Mereka pada datang ke rumah barunya Sarah itu ceritanya buat acara selamatan, tapi di sono mah acaranya pesta. Karena mereka udah lama kagak ketemu, mereka pun bersenda gurau sambil ngeliat pajangan rumah gedungnya Tante Sarah itu yang baru. Sementara Edep sama Mamat minum dulu dia, aus. Sementara Tante Sarah sama si Bre lagi ngobrolin masa-masa kecilnya dia. Si Bre cerita ke Tante Sarah akhir-akhir ini dia sering lihat memedi merek-merek penampakan. Kagak lama pas mereka lagi pada kongko, tahu-tahu di depan rumah ada yang laksonin. Rupanya yang baru datang itu tetamu kagak lain kagak bukan si Erik, adenya Tante Sarah. Dia datang ke situ sama pacarnya namanya Sky. Di situ pacarnya Erik dikenalin dulu tuh sama temennya Tante Sarah. Karena mereka berdua baru banget pada nyampe, badannya udah pada gerah, dia izin mau mandi dulu. Abis itu udah baru mulain pesta acaranya. Tante Sarah sama lakinya menyuguhkan tetamunya sekaligus rekan-rekannya dengan suguhan daging panggang sapi sama es teh manis.
Mereka pada heran lihat gelangnya adenya Tante Sarah, dia model potongan kayak dukun juga itu romannya. Tante Sarah nanyain ke adenya kapan mau balik, soalnya adenya kagak bisa mau mandiri. Dia bisanya ngandelin emponya mulu, si Tante Sarah disuruh begawe lah ogah. Tapi kata dia udah berapa bulan tuh nunggak kontrakan, makanya karang pelantar pelintir lontang lantung kayak kolor ijo. Si Sekay lagi lihat Mamat manggang tapi dia ngedoyan daging. Kata si Mamat, ntar saya ambilin sayuran. Sementara Tante Sarah lagi ngasih adenya ecek karena kesian lihat adenya lontang lantung aja. Si Mamat yang lihat bininya ngasih ecek ke adenya ono yang kagak ada merek rada kesel juga. Acara pesta mereka pun masih berlangsung. Di situ Tante Sarah ngomong ke adiknya itu, ngarah nyari kerja, jangan begini mulu hidup lu, kapan mau maju. Kata emponya tuh si Tante Sarah. Habis itu si Sekay mau mandi dulu, katanya udah gerah. Pas si Sekay numpang mandi di rumah baru tantenya Sarah yang rada serem itu, tahu-tahu orang lagi enak-enak mandi sembari berendam, tahu-tahu ada penampakan gerandong. Tapi pas entakan ditegesin mah udah sempetan ngilang aja tuh sosok memedinya. Mamat lakinya Tante Sarah yang denger teriakannya langsung nyamperin. Kata si Sekay nggak ada apa-apa buang. Tahu-tahu si Tante Sarah bininya ngeliat, dia rada cemburu juga lihat lakinya ngobrol sama cewek gurih. Mamat langsung nyamperin bininya, di situ langsung jelasin ke Tante Sarah. Nara jangan sampai salah paham sama niat baiknya dia yang mau ngasih servis baik ke tetamunya. Ya untungnya Tante Sarah mengerti. Di situ Tante Sarah juga cerita ke lakinya kalau akhir-akhir ini dia sering ngalamin kejadian aneh. Dia cerita juga ke lakinya kalau kemarin dalam perjalanan ke sini juga ngalamin hal aneh. Dari awan puunan jalannya cepet-cepet banget. Kejadian semua itu membuat Tante Sarah puyeng. Tapi kata lakinya si Mamat yang seorang dokter, dia mah nggak begitu ngeh sama cerita model begitu, palingan halusinasi. Kata si Mamat nggak usah dipikirin, cuman bikin puyeng aja, yang penting kita udah hidup senang. Tante Sarah khawatir anaknya belangsa kayak mamangnya itu si Erik. Kata si Mamat, tenang Hani, semuanya bakal baik-baik aja, dia janji. Sementara si Sekay Guri yang tadi abis lihat Memedi langsung cerita ke si Erik. Soalnya Memedinya serem, matanya ngebul, badannya tinggi gede bongsor kayak grandung. Dia kagak mau ambil pusing, kagak mau mikirin lagi, cuman bikin puyeng aja, angguran dia tidur. Sementara Tante Sarah yang lagi mau beres-beres rumah, lagi mau ngepel, tahu-tahu perutnya tahu-tahu sakit, mungkin oroknya udah nendang-nendang, dia ngaso dulu di bawah, terus malah nemu buku dah tuh. Ternyata buku itu merek-merek diarinya Anna Haris. Tante Sarah abis baca buku langsung merem. Pas Tante Sarah merem, dia langsung diperlihatkan kejadian apa yang menimpa si itu bocah cewek itu, si Anna Harisnya. Tante Sarah langsung melek pas Anna Haris mulutnya dibekep sama rombongan si kupret gondrong. Pas Tante sadar, dia ngeliat ke jendela, lihat temennya lagi pada main sore-sore. Tante Sarah nimbrung juga nyusul, dia lihat temennya sore-sore lagi pada main merek-merek lempar lembing. Tahu-tahu tutup yang bekas ember cat itu melayang jauh banget nyusruk ke kebun. Diambil tuh sama si Edep. Pas dia lagi ngambil gituan, dia kaget ketakutan langsung manggilin temennya, soalnya di bopunan dia kayak ngeliat kuburan. No. Ternyata itu kuburan Anna Haris di bopunan beringin deket rumahnya. Pantesan aja rumahnya serem, banyak Memedi, tapi dia emang gak percaya itu kuburan tuh. Orang dia lakinya Tante Sarah dokter, dia emang gak percaya sama gitu-gituan. Karena mereka lagi pada pesta, mereka pun kagak mau ambil puyeng-puyeng, angguran terusin pestanya lagi. Di situ si Erik cerita, waduh kita kalau tidur sini ini bagaikan nginep di hotel yang banyak Memedinya di sono ono. Karena di situ si Mamat lakinya Tante Sarah nggak percaya sama hal tahayul begitu, si Erik ngambilin alat buat nyari Memedi, deteksi hantu. Di situ si Erik cerita kalau alat itu dipakai buat dia keliling dunia ngider nyari tempat-tempat angker buat berburu Memedi. Karena si Mamat nggak percaya sama yang namanya merek-merek hantu, pucung, Memedi, si Mamat disuruh dengerin alat itu ngarah dia percaya sama yang namanya merek-merek genderuwo. Alatnya dipulangin sama si Mamat karena dia sama dokter nggak mau percaya sama hal-hal gituan.
Kata si Erik, Tante Sarah aja itu percaya sama Memedi. Si Tante Sarah rada kesel juga itu sama adenya yang kagak ada merek. Si Erik cerita ke si Mamat kalau masih kecil mereka berdua itu pernah didatengin sama Memedi. Kata si Erik, lu mau tahu Mat apa yang nolongin kita dari serangan Memedi itu? Ternyata yang nolongin mereka itu gerombolan kupu-kupu warna-warni. Tante Sarah ngambek denger Erik cerita mulu, puyeng dia. Tante Sarah pegidaan, dia apa itu adanya si Erik cerita mulu yang kagak-kagak sama lakinya. Udah tuh lakinya mah kagak percaya sama gitu-gituan merek-merek Memedi, dia kagak percaya. Sementara Tante Sarah yang lagi di dapur tato jadi keinget tentang kupu-kupu udah pas dia lagi masih kecil. Kupu-kupu yang warna-warni masih teringat terus sama Tante Sarah. Gara-gara pada ngomongin Memedi aja, si Dep juga cerita no Memedi galak. Si Dep cerita ke mereka kalau kagak jauh dari tempat ini deket gunung ada si kupret kanibal pada tahun 70 punya cerita dia suka garotin daging orang, namanya kanibal Kane panggilannya. Namanya ge pengikut setan, makanya dia makan orang. Untung aja dia di penjara, penjaranya kebakar meleduk sama orang-orangnya. Semenjak kejadian penjara kebakaran itu jadi cerita gede di sini, makanya soalnya yang mati kepanggang banyak lebih dari 100 orang. Dengar kejadian cerita serem kayak gitu, si Erik sama pacarnya yang seorang adventure dia penasaran karena kebetulan ini malam bulan purnama, dia pengen ke sono. Dia penasaran pengen ngeliat setannya orang kanibal yang mati di penjara kebakar. Dia mah kagak takut pisan karena dia punya alat buat nyari deteksi Memedi. Temennya ge itu diajak pada ngikut karena penasaran. Si Mamat aja nggak percaya sama tahayul begitu mau ngikut karena penasaran. Si Bre aja nih awalnya kagak mau ngikut karena takut dia karena dirayu sama pacarnya. Ya udah dia ge ngikut dah. Mereka pun sepakat akhirnya pada berangkat itu berempat. Si Erik mah kelihatannya sama pacarnya girang banget, pasti di penjara yang bekas kebakar banyak Memedinya, serem-serem. Untung aja lama mereka pun langsung siap-siap mau ke penjara tempat orang kanibal kebakar. Si Mamat lagi nyari jaket ngarah di sono kagak kedinginan, tahu-tahu ada Tante Sarah, dia lagi ngegerutin si Erik aja tuh yang kagak ada merek, ngabisin duit dia doang gaweannya. Gara-gara si Erik adanya Tante Sarah yang kagak ada merek, rumah tangga mereka jadi runyem banget itu romannya. Kata si Mamat semua mau jadi berantakan semenjak ada si Erik suka mintain duit mulu. Di situ si Mamat ngomong arah Tante Sarah jangan ngasih duit lagi ke si Erik yang kagak ada merek, keenakan dia kalau begitu caranya. Dia sebagai emponya kudu bisa nyetir adenya itu ngarah mau begawe. Perjalanan ke penjara yang kebakar pun dimulain. Tante Sarah yang nganterin mereka kagak lama perjalanan mereka pun udah nyampe. Karena emang rumahnya Tante Sarah ke penjara bekas tempat orang kanibal dibakar itu kagak jauh, makanya rumahnya dia serem angker. Terus habis itu kagak lama si Erik ngobrolin apa tuh lagi tuh mempunya si Tante Sarah, bikin Tante Sarah puyeng aja. Si Erik punya bakat jadi dukun katanya. Kata Tante Sarah, udah lu Erik kagak ada merek jangan ngoceh aja, pokoknya lu jagain tuh si Mamat, gara-gara lu tuh dia jadi ikut kemari-mari. Tante Sarah kelihatannya cemas banget tapi dia cuma nganterin doang, habis itu dia pun langsung pulang noh. Sementara mereka berempat ini yang pada nyari modar lagi dipimpin sama si Edep yang tahu dan apal jalan situ, katanya udah pernah dia mau ke situ. Kata si Edep, tenang pemirsa, dikit lagi udah mau nyampe, ono udah kelihatan gentengnya. Si Gregory sama si Mamat keheranan dia ngapa ada penjara di sini ini ya. Sementara si Bre yang jalannya paling belakang lagi celingak-celinguk aja, mungkin dia udah iseng merinding. Bener aja kan udah ada penampakan aja emang lagi dicari-cari itu si kanibal Kane. Akhirnya mereka udah pada nyampe juga di titik koordinat tempat penjara kebakaran si orang kanibal Kane. Karena tempatnya kelihatan serem banget, mereka pun memutuskan mencar biar makin horor. Ngara adil, ngara masing-masing pada keduman ngeliat penampakan. Yang lain mah enak masing-masing sama pacarnya, lah ini si Mamat sendewekan. Sementara si Erik mah ngajakin pacarnya ngudut dulu, ngara kagak ngantuk. Kalau si Dep sama si Bre tahu-tahu nemuin lobang merek-merek sumur tua. Suwe emang udah tuh pacarnya lagi ketakutan malah dikagetin. Sementara ini dia mah lagi ngerokok joinan bari anuh tipis-tipis.
Sementara Tante Sarah yang habis pulang dari nganterin, ada nenek-nenek ini di alang-alang ngeliatin aja. Tante Sarahnya ngeh apa kagak. Nenek-neneknya canggih juga, mangap bari gerawakan kayak Tarsan. Mamat kepuyengan mau nelpon bininya, kagak ngena sinyal di situ, utan payah dah. Sementara Tante Sarah yang lagi arah pulang sembari dengerin radio, tau-tau kresek-kresek. Karena suaranya sembir banget bikin pengeng, udah dibenerin masih aja. Pas Tante Sarah lagi benerin lagi, tahu-tahu Tante Sarah kaget, tahu-tahu ada penampakan setan bocah kecil. Memedinya si Ana Haris minta tolong. Alhasil Tante Sarah kaget karena di depannya ada mobil, jadi nyusruk dah mobilnya tuh. Suwe emang ini yang bawa mobil box, bukannya nulungin malah langsung ngabrit. Manaan dia lagi bunting gede, dia nyusruk kagak ada yang nulungin, kagak ada yang tahu di hutan begitu. Lakinya main si Mamat romannya kagak ada firasat apa-apa. Si Erik ngajakin ke bawah tapi si Gregory takut digarut memedi. Si Guri awalnya mah kagak mau karena perasaannya kagak enak, tapi karena habis disosor, no ya udah dah dia ngikut juga. Sementara Tante Sarah yang mobilnya habis nyusruk, untung orangnya nggak ngapa-ngapa. Untung aja kandungannya strong kata dia. Tante Sarah lagi celingak-celinguk dulu, kali ada orang mau minta tolong dia, tapi boro-boro di hutan begitu ada memedi. Dia ngambil HP buat nelpon si Mamat. Apes banget dah, HP-nya aci lobet segala, mau kagak mau dah dia kudu nyari bantuan jalan. Biar pagi mana emang kudu jalan kaki kalau udah posisinya begitu mak. Sementara si Bre sama si Dep lagi ngecek jalan-jalan ke ruangan, ngeliat bangku nganggur lagi ngejogrok aja. Si Bre takut ngajakin keluar karena iseng terus. Si Bre kaget sampai ketakutan lihat setannya kanibal Kane, serem banget mulutnya benyenye. Pas dilihat lagi mah entak udah sempetan ngilang itu setannya. Habis lihat memedi si Bre langsung minum obat anti penakutnya. Di situ pacarnya juga baru tahu kalau dia minum obat merek-merek penenang. Karena di situ si Bre ketakutan, si Dep ngajakin pergi aja nyari tempat yang lebih serem lagi. Sementara Erik sama Gregory ceweknya lagi di ruangan sel tahanan tempat si kupret kanibal Kane dipanggang, digarang. Si Erik mah bukannya takut, bukannya iseng, dia mah malah dipanggilin setannya, dicariin sama dia no. Karena setannya digeroin gak nongol-nongol, dia ngeliat ruangan, dia meriksa dulu ke situ. Karena ruangan di situ dirasa serem, si Erik nyalain alat buat memburu hantu. Kali aja di sini ngena mangsa ada yang nongolin diri atau dua mak. Di situ si Erik yang lagunya udah kayak dukun sambil jelasin, bilangin ke Gregory kalau orang gunung di situ hantu. Orang-orang yang tinggal di sono bisa dibilang kagak punya merek, yang ada dia merek-merek aliran sesat. Terus kagak lama pas habis mereka lagi pada negesin tulisan yang di tembok, tahu-tahu si Gregory nemu buku. Entah langsung dibaca dah sama si Erik. Pas bukunya dibaca, merek-merek ada tanda-tanda. Tapi yang ngerasain tanda-tanda bukannya si Erik, malah si Mamat ini. Kayaknya mah itu buku yang dibaca si Erik, merek-merek mantra buat bangkitin kanibal Kane. Kaget dia, si Gregory kaget sampai lompat, ada tanda-tanda kebangkitan kanibal Kane. Si Gregory ketakutannya udah parah banget, ngajakin keluar dari situ, tapi karena disosor sama si Erik udah dirayu, ya udah dah. Bukannya keluar, yang ada dia malah pada nyungsrang dulu di tempat begitu, berani banget tuh. Karena dia lagi pada di posisi sedang enaknya sampai kagak ngeh. Alat deteksi setan itu nyala. Yang punya lagi sedang enaknya sampai kagak ngeh pisan. Bagianin aja ntar digarot tempat orang dipakai buat ngap-ngapan. Si Gregory kagetnya bukan main pas dia ngeliat, taunya si Erik udah berubah jadi genderuwo. Si Gregory abis dah perabotannya pada gompal digerus sama genderuwo. Untung
Untung aja ada si Mamat denger ceritanya si Guri yang perabotannya lagi diubek-ubek genderuwo. Si Mamat langsung nyamperin, buruan Mat, rada cepetan dikit, telat dikit aja bisa-bisa grepes itu anunya si Guri. Untung aja si Gregory nemu obeng kuntet di meja situ, si kupret genderuwo lehernya dicupangin obeng kuntet. Lah taunya genderuwonya jadi Erik lagi, puyeng dah. Si Erik sampai ngap-ngapan Andi apa pas banget leher yang kecocol obeng kuntet. Untung aja temennya keburu pada datang semuanya. Si Grey ketakutannya bukan main, itu dia campur aduk. Oke guys, filmnya bersambung dulu karena memorinya penuh. Kalau kalian suka sama video ini, like and subscribe aja ya. Oke, ada terusannya, besok dilanjut lagi. Semoga terhibur.